Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dari kelas Biologi A semester 4, jurusan Tadris Biologi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon dengan bimbingan dosen Ibu Muhimatul Umami mata kuliah mikrobiologi. Saya di sini akan mempraktekkan bagaimana sih teknik pengendalian mikroba yang dapat dilakukan di rumah dengan tema metode pengendalian pertumbuhan mikroorganisme. Terlebih dahulu, yuk kita berkenalan dengan mikroorganisme. Apa sih mikroorganisme itu? Mikroorganisme ialah organisme hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat oleh mikroskop. Mikroorganisme ada yang bersel satu atau uniseluler dan ada yang bersel banyak atau multiseluler. Mikroorganisme pun ada yang tidak memiliki membran inti, prokariotik, dan ada yang memiliki membran inti, eukariotik. Organisme hidup yang tergolong mikroorganisme ialah bakteri, archaea, fungi, alga, protozoa, virus. Mikroorganisme terdapat di sekitar kita tanpa kita ketahui. Ada yang berperan menguntungkan seperti Lactobacillus bulgaricus dalam pembuatan yogurt, dan ada yang merugikan seperti coronavirus atau COVID-19 yang sekarang menjadi pandemi karena gejalanya demam, kesulitan bernapas, hingga kematian. Sungguh mengerikan, bukan? Mikroorganisme dapat kita kendalikan dengan beberapa cara seperti diminimalisir, dihambat, dibasmi atau dibunuh melalui sarana atau proses fisika, bahan kimia, biologis. Ada beberapa cara untuk mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme, di antaranya desinfeksi, cleaning atau sanitasi, sterilisasi, antisepsis, pengendalian pertumbuhan mikroba dengan radiasi, filtrasi, bahan kimia, antibiotik, kemoterapi. Pada kesempatan ini saya akan melakukan teknik desinfeksi. Apa sih desinfeksi itu? Desinfeksi ialah proses pengaplikasian bahan kimia atau desinfektan terhadap peralatan, dinding, lantai, dan sebagainya guna membunuh mikroorganisme patogen. Hanya membunuh sel vegetatifnya saja tanpa membunuh spora. Tujuannya untuk mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, untuk membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi, untuk mencegah pembusukan atau perusakan bahan makanan oleh mikroorganisme, untuk mencegah kontaminasi terhadap bahan-bahan yang dipakai dalam melakukan biakan murni. Cara menggunakan desinfektan yang benar dan aman yaitu pencampuran bahan kimia sesuai takaran atau dosis yang tepat. Kita memakai alat pelindung diri seperti masker, glove atau sarung tangan. Perhatikan area yang disemprot, jangan ke kulit atau area sensitif lainnya seperti mata, hidung, mulut. Jangan disemprot ke bahan makanan atau benda yang akan kita pakai. Berikut adalah cara pembuatan desinfektan yang dapat kita lakukan di rumah. Yang pertama, kita harus memakai alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, ataupun jas lab. Di sini ada alat diantaranya botol semprot, wadah, sendok sebagai pengaduk, dan kain lap. Lalu bahannya ada Proklin pemutih sebanyak 30 ml dengan konsentrasi 5,25%. Untuk bahan disinfektan dibutuhkan natrium hipoklorit sebanyak 0,5%. Maka untuk mendapatkan konsentrasi yang sesuai dibutuhkan pengenceran. Lalu
ada air sebanyak 1 liter yang sebelumnya sudah ditakar. Cara membuat: disiapkan air sebanyak 1 liter di dalam wadah. Tuangkan larutan proklin pemutih secara hati-hati ke dalam wadah yang berisi air. Lalu aduk hingga merata. Jika larutan sudah tercampur sempurna, tuangkan ke dalam botol untuk memudahkan penyemprotan. Kita tutup. Bahan disinfektan pun sudah siap digunakan. Kita aplikasikan kepada kursi. Langsung saja kita semprotkan ya. Seperti ini. Cukup mudah bukan? Lalu bisa juga menggunakan kain lap. Kita celupkan kain lap ke dalam larutan disinfektan. Kita aplikasikan di lantai supaya lantai menjadi bersih, bebas dari mikroba. Faktor yang mempengaruhi efektivitas agen kimia diantaranya adalah konsentrasi agen kimia yang digunakan. Semakin tinggi konsentrasinya, maka efektivitasnya semakin meningkat. Lalu ada waktu kontak. Semakin lama benda itu kontak dengan bahan yang disterilkan, maka hasilnya akan lebih baik. Lalu ada sifat dan jenis mikroba itu sendiri, dan ada perubahan pH ataupun derajat keasaman. Sekian video penjelasan mengenai teknik pengendalian mikroba yang dapat kita lakukan di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.